Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Nah, ini adalah 741 op-amp circuit. Bagian 12.3 melalui 12.6 fokus pada sirkuit op-amp 741. Nah, gambar 1213 menyediakan skema sirkuit. Di sana menggunakan banyak transistor dan sedikit resistor. Nah, 741 membutuhkan 2 catu daya dan juga VCC-nya itu sama dengan VEE ya sebesar 15 volt. Oke, perhatikan ya, ini menggunakan banyak transistor dan sedikit resistor. Nah, ini adalah 741 op-amp circuit. Di sini kita bisa lihat 11, 12, dan R5 generate a reference bias current. Oke. Nah, jadi key 11, 12 itu merupakan sebagai bias current. Kita bisa lihat di mana yang 11 sama yang 12. Key 11 itu adalah yang ini. Oke. Kemudian key 12 itu ada di sini. Which is composed of key 1 to key 7. Jadi itu yang bisa menghasilkan atau mengcompose ke key 1 dan key 7. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini the second gain stage is composed key 16 dan key 17. Jadi 16 sama 17 itu adalah gate berikutnya. Oke, tadi yang key 1 dan key 2 ini ya. Nah, 16, 17 itu adalah yang ini sama yang ini. Dan key 13B acting as active load. Nanti kalian bisa baca. Nah, di sini yang menarik adalah the class AB output stage is formed by key 14 dan key 20 dengan bias device key 13A, key 18 dan key 19 dengan input buffering key 23. Selanjutnya transistor key 15, 21, 24 dan 22 serve to protect the amplifier against output short circuit and are normally cut off. Nah, ini adalah the input stage. 741 terdiri dari 3 tahap, tahap diferensial input, key 1 sampai key 7. Nah, itu ada apa saja? Emitter follower key 1 dan key 2, differential common base, itu ada key 3 dan key 4, load circuit, itu ada key 5, 6, dan 7, dan biasing itu adalah 8, 9, dan 10. Dan tahap berikutnya adalah tahap intermediate single and high gain. Dan yang terakhir adalah tahap output buffering atau transistor yang lain. Nah, itu kan adalah yang input stage ya. Kalian bisa lihat dari gambar yang ini. Nanti kalian coba gambarkan terus kalian tandain gitu. Yang mana-mana aja dia sebagai emitter follower, differential common base, load circuit, dan biasing. Dan itu ada di tahap differential input. Jadi mulai dari key 1 sampai key 7. Yang ini key 7 dan juga key 1. Jadi transistor mana saja yang sebagai emitter. Sedangkan second gate itu terdiri dari key 16, 17, dan key 13B. Emitter followernya adalah key 16, key 17, dan loadnya adalah ini. Output tahap kedua diambil dari kolektor key 17 dan kapasitor CC terhubung ke jalur umpan balik tahap kedua. Kompensasi frekuensi menggunakan teknik Miller. Ini adalah the output stage. Nah, oke. Ini adalah kita masuk ke stage yang terakhir, yaitu memberikan resistansi keluaran rendah, mampu mensuplai arus beban yang relatif besar dengan disipasi daya yang minimal, yang terdiri dari key 14 dan key 20. Nah, ini merupakan pasangan pelengkap. Kemudian transistor key 18 dan 19 diumpankan oleh sumber arus key 13A dan transistor bias key 14 dan key 20. Device parameter itu kita bisa lihat kalau untuk MPN dan PNP. Nah, key 13A dan key 13B itu bisa ditentukan oleh parameter ini. Nanti kalian tinggal masukkan. Nah, these device are not standard dan perangkat ini atau bisa dikatakan tidak standar. Key 14 dan key 20 akan diasumsikan memiliki luas 3 kali dari perangkat standar atau 4 increase loading. Oke. Nah, ini adalah gambar DC analysis untuk 741. Oke, bisa kalian lihat nanti beberapa
arus di I5 itu sama dengan I6, kemudian itu dianggap sama sehingga dia diberi note sebagai I. Ini adalah contoh Whittler current source that bias with the input stage. Oke, ini adalah DC analysis 741 input stage. Jadi yang tadi itu dipotong menjadi seperti ini. Q1 dan Q2-nya, ini Q9, ini Q8. Jadi rumus-rumusnya bisa kalian lihat di sini. Kalau di sini masih 2 sampai di sini dia setengah, jadi I dan I. Oke, di sini dia I per beta. Kalian masih ingat ya rumus I per beta itu apa? Kemudian di sini adalah arus. Nah, ini adalah yang DC analysis untuk input stage. Ini input stage ya. Kemudian ini adalah DC analysis for 741. Jadi ini ada gambar-gambarnya, oke. Q1 dan Q8 berapa. Kemudian small signal analysis 741. Seseorang dapat menggunakan analisis sinyal kecil seperti pada bab sebelumnya untuk menganalisis perilaku linear 741. Nah, tadi kan pada case code 2 tingkat itu kan kita sudah. Sekarang kita untuk 741. Kita bisa juga analisis bagaimana tahap-tahapannya itu. Ada berapa tingkat? Yang pertama tahap input, tahap penguatan, dan tahap keluaran. Nah, ini adalah small signal equivalent circuit for input stage 741. Yang tadi juga yang segitu panjang, itu bisa kita singkat dalam rangkaian yang seperti ini. Tapi hanya untuk yang small signal ya. Kalau ini adalah untuk second stage, sedangkan, nah kita masuk ke kesimpulan. Sebagian besar op-amp CMOS dirancang untuk operasi sebagai bagian dari rangkaian VLSI dan oleh karena itu hanya diperlukan untuk menggerakkan beban kapasitif kecil sehingga sebagian besar tidak memiliki tahap resistansi keluaran yang rendah. Nah, pada dasarnya ada dua pendekatan untuk desain CMOS op-amp, konfigurasi 2 tahap dan topologi 1 tahap menggunakan rangkaian cascode lipat. Selanjutnya, the op-amp CMOS 2 tahap memperoleh atau perolehan yang kira-kira sama direlasikan dalam 2 tahap. Jadi kalau misalnya op-amp 2 tahap itu perolehannya itu kira-kira sama dengan yang kalau dia direalisasikan itu juga sama, tidak jauh berbeda antara teori sama yang realisasinya. Kemudian, summary berikutnya adalah ketidaksesuaian ambang batas dengan transkonduktasi rendah dari tahap masukan menghasilkan tegangan offset masukan yang lebih besar untuk op-amp CMOS daripada untuk unit bipolar. Oke, bipolar itu berarti BJT. Kemudian kompensasi Miller digunakan dalam op-amp CMOS 2 tahap tetapi transistor seri diperlukan untuk menempatkan transmisi 0 pada S atau tak terhingga atau pada sumbu nyata negatif. Kemudian op-amp CMOS memiliki laju perubahan tegangan yang lebih baik daripada yang alternatif. Ini adalah referensinya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga materi hari ini cukup dipahami dengan baik. Terima kasih semua. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.